Manusia ketika mengunggulkan sampai melebihi daripada Allah maupun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa kita ini merupakan makhluk di antara makhluk Allah yang tidak bisa hidup sendiri. Dalilnya adalah ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam membawa istrinya yang bernama Hajar dengan bayinya yang masih sangat kecil yang bernama Ismail dari Palestina menuju ke suatu tempat yang ucapan Hajar saat itu kaget, ucapan manusia yang sedang kaget, ditinggal oleh suaminya dengan mengatakan la insun wala syai'un. La insun, tidak ada siapapun, gak ono menungso. Wala syai'un, gak ono apa-apa. Kaget Hajar. Ini kalau ungkapannya Hajar. Kalau ungkapannya dari Nabi Ibrahim adalah biwadin ghairi dzi zar'in, yaitu di suatu lembah, suatu tempat yang gersang yang tidak ada tanaman apapun. Ini kalau bahasanya Nabi Ibrahim, artinya dua-duanya dalam kondisi yang sama, yaitu kaget. Kenapa? Karena meletakkan istri dan anaknya di suatu tempat yang itu bukan fitrahnya manusia. Fitrahnya manusia itu berinteraksi. Ada interaksi sosial. Maka ketika Hajar ditinggal sendirian, maka beliau kaget. La insun wala syai'un. Gak ono sopo-sopo, gak ono apa-apa. Meskipun hari ini menjadi tempat yang kita muliakan, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Ini kalau contoh dari Al-Qur'annya. Kalau kita mengambil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Ini konsep dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang beriman, mukmin yang bisa berinteraksi sosial. Cara dhewe srawung. Enek wong duwe iman iso srawung. Dan dia bersabar dari gangguan selama interaksi sosialnya. Jenenge wong srawung ki ra mesti rukun terus, Pak. Gitu. Yang namanya berinteraksi sosial itu kadang ada gesekan, kadang ada beda pendapat, kadang kita yo dihapusi, kapusan, dizolimi, atau gangguan-gangguan yang lain. Orang yang beriman yang bisa berinteraksi sosial, bermasyarakat, dan dia bersabar dari gangguan-gangguan interaksi sosialnya tersebut, khairun, lebih baik dibanding orang yang beriman sing gak nate srawung, sing gak duwe kesabaran dari gangguan sosialnya. Nah, cuma masalah interaksi sosial juga ada penjelasannya. Jangan kemudian berarti lanang wedok ya sama saja, enggak, ya tetap ada batasannya. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan itu juga ada batasannya. Tapi konsep dasarnya adalah orang beriman yang tidak apa lek cara basane cah-cah nom saiki introvert, Mas. Ya kan? Bahasa hari ini pokoknya kur neng jero kamar, nyekel HP tok. Ya, gak duwe kanca, gak bisa srawung. Orang beriman yang punya
eh, kepiawaian di dalam berinteraksi sosial bermasyarakat, dan dia sabar ketika ada gangguan masyarakatnya, itu dicap sebagai mukmin yang baik. Nah, kalau kita mengacu kepada potongan ayat di dalam surat An-Nisa, ayat yang ke-35 atau 36 itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang pertama terkait dengan tauhid, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullah, sembahlah Allah, ibadalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan tauhid berarti. Wala tusyriku bihi syai'a, janganlah kalian melakukan kesyirikan. Ojo nganti awakmu kabeh dadi wong sing musyrik. Ini jelas keimanan ada, tauhid nyantol. Tapi ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabil walidaini ihsana. Perintah selanjutnya yaitu wajibnya anak berbakti kepada orang tuanya. Interaksi sosial napa mboten niki? Sosial, anak mbek wong tua mbek anak, ini jelas interaksi sosial. Wabil walidaini ihsana wadzil qurba wal yatama wal masakin. Kemudian Allah juga perintahkan berbuat baik kepada karib kerabat, sanak famili, kepada anak-anak yatim, fakir, miskin. Ini interaksi sosial semuanya. Bahkan seterusnya Allah berfirman, wal jari dzil qurba wal jaril junub. Dan berbuat baiklah kalian kepada tetangga dekat maupun tetangga jauh. Nah, ini poin penting juga, Pak. Interaksi sosial kaum muslimin itu kalau sudah anak ke orang tua ataupun sesuatu yang ada di lingkup rumah, selesai di situ masih ada peran syariat untuk mengatur urusan tetangga alias lingkungan. Satu-satunya syariat atau agama yang mengatur tetangga itu sampai detail. Bahkan ada beberapa poin yang di situ ada kemuliaan, ada ancaman, ada solusi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mazala Jibril. Jibril itu senantiasa yang sahani, memberikan nasihat kepadaku atau berwasiat kepadaku anil jiron, terkait dengan tetangga. Malaikat Jibril itu ngandani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hei Muhammad, api ombek tonggo, mulyakno tonggo, ojo mbok satru tanggamu." Hatta dzanantu annahu yuwarrithuni. Sampai Rasul mengira ndak tonggoku yo untuk jatah warisan. Sampai segitunya. Saking seringnya kerepe malaikat Jibril berwasiat kepada Rasul, mengajarkan supaya berbuat baik kepada tetangga. Dan ini salah satu indikator keimanan kita. Kita ini orang mukmin yang baik atau tidak, salah satunya di sini. Ada riwayat dalam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaihi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu fala yu'dhi jarahu. Siapa saja dari orang yang beriman kepada Allah sampai beriman kepada hari akhir, maka muliakanlah tetangga. Jangan ciderai tetanggamu, jangan engkau zalimi tetanggamu. Berarti ini indikator keimanan. Orang mukmin yang sempurna imannya adalah orang yang punya sikap dan perilaku baik kepada siapa? Tetangga.
Dan orang yang beriman tapi kok ternyata sikap dan perilakunya buruk terhadap tetangganya, maka belum disebut mukmin sejati atau mukmin yang sempurna imannya. Sampai di level ini. Ancamannya ada lagi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersumpah atas nama Allah 3 kali. La yu'min. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah, belum sempurna imannya. Demi Allah, belum cukup imannya disebut sempurna. 3 kali. Siapa? Yaitu mukmin, orang yang beriman, berarti ahlus syahadah. Seperti kita ini ahli kiblat, yang punya syahadat, yang melakukan sholat, belum bisa disebut mukmin yang sempurna, di mana layak manjaruhu bawa'iqahu. Kalau kita punya tetangga dan tetangga kita belum merasa aman dari gangguan kita. Nah, sekarang ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sakjane sing disebut tangga ki sapa to? Kan gitu. Kalau kita merujuk kepada semua ilmu dalam Islam, contohnya sholat mawon, Pak. Kalau kita belajar sholat, fikih sholat, sesuai dengan panduan kitab-kitab fikih para ulama, tidak akan mungkin kita buka fikih sholat ujug-ujug takbiratul ihram sampai ditutup salam. Nggak mungkin. Kalau kita belajar fikih sholat para ulama, itu kalau kita buka kitab sholat, yang pertama dipelajari, diajarkan adalah sholat secara definisi. Ini Pak, Islam itu sempurna, kemudian penuntut ilmunya bisa kokoh keilmuannya, karena kalau belajarnya dari dasar, dari pangkal. Difahami dengan detail itu. Definisinya saja sampai diajarkan itu. Sholat secara bahasa opo, sholat secara istilah opo. Sudah paham? Baru kemudian bisa naik lagi nanti. Syarat sahnya sholat apa, rukunnya apa, wajibnya apa. Kemudian mengenal waktu sholat. Sebelum itu juga dikenakan bersuci, wudhu. Baru kemudian masuk gerakan sholat. Baru takbiratul ihram sampai salam. Jadi gak segampang kemudian kita langsung pengen sholat ki koyong ini. Gak semudah itu. Ya. Ini dituntutnya kita sabar dalam menuntut ilmu, karena ilmu kita, ilmu Islam itu mencakup keseluruhan. Sehingga membawa maslahat. Nah, terkadang orang itu gagal di dalam menuntut agama, ilmu agama, karena tidak sabar. Ya. Ngaji kok yo tauhid terus. Ya koyok-koyok mesti selamat deh. Padahal belum tentu. Ngaji kok gerakan sholat, wudhu di bulan baleni. Ya karena kita nggak bisa menjamin apakah wudhu kita, sholat kita bisa khusyuk dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk dalam masalah tonggo. Sekarang saya tanya, definisi tonggo itu seperti apa? Sehingga nanti kita bisa praktekkan itu. Ada bertetangga, saling salam, mengucapkan doa, ya saling berkunjung, saling membantu, macam-macam. Dari serawung interaksi sosial tadi. Ya, karena bisa jadi definisi ini belum kita pahami. Pun ngeten mawon contoh nih. Kula kei contoh sing daerah cedhak kalih griya kula mau. Kalau jenengan pernah ke Solo Baru, Pak. Sekitar bunderan Patung Pandowo nih. Arah ngulon niku kan enten Carrefour. Tak niki Transmart. Nah niku lurus mawon.
niku kanan kiri jenengan diperlihatkan rumah-rumah. Ya. Omah-omah niku sing ibaratnya ini saya bahasa lebaynya niku. Temboke pager mbek gendenge meh padha dhuwure. Ya. Omah lho, tembok pager ya, mbek gendeng meh padha dhuwure. Omah siji enek security-ne. Saya nggak mau bilang perumahan loh ya. Omah siji iki wis enek security-ne. Kurang tambahi CCTV. Sek kurang genep temboknya ditulisi awas galak-galak. Ya. Itu satu rumah. Sekarang gini, ini kritikan yang membangun tentunya bagi muslimin yang punya profesi developer, pemborong, arsitek. Kira-kira rumah seperti itu masuk definisi bisa bertetangga lingkungan Islam atau enggak? Lawang penghunine mlebu metu ra mudeng lho, Pak. Arek ngucapne salam piye coba? Ya. Pengen tahu, Mas, assalamualaikum. Badhe berangkat, Mas, bidal nyambut damel. Nembe wangsul, Mas. Monggo teng masjid bareng pun adan. Kira-kira kapan bisa menyapa seperti itu? Lek temboke mbek gendenge meh padha dhuwur. Ya toh? Maka ini definisi saja dari tetangga bentuk rumah saja itu dikaji dalam Islam. Maka jenengan alhamdulillah kalau tinggal di kampung, komplek kalau maupun perumahan sik normal, Pak. Pagere setidaknya sik setengah awak. Sik ketok lah. Lek mlebu metu masih bisa senyum antar tetangga mengucapkan salam. Ra ketok nang masjid jebule loro bisa ditengoki apa kebutuhannya saling melengkapi. Masya Allah. Ini baru masuk definisinya. Sehingga kalau kita merujuk dari pendapatnya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab beliau Fathul Bari, yang dinamakan tetangga itu adalah dari rumah kita 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke samping kanan dan 40 rumah ke samping kiri. Kuwi sing disebut tonggo versi Ibnu Hajar Al-Asqalani. Berarti tonggone awake dhewe enten pinten, Pak? 100 kan. Papat ping 4. 40 ngarep, 40 mburi, 40 kiwa tengen. Berarti kan 100 swidak. Kakak itu. Pak Tuto kan gitu. Makanya definisi ini banyak enggak sepakat. Ya, banyak enggak disepakati karena memang enggak ada batasannya. Maka sebagian ulama kemudian mereka berpendapat tetangga itu adalah yang sama dengan kita, sama-sama mendengarkan azan masjid terdekat kita. Itu sing disebut tonggo. Seperti kita nih, ya, masjid yang kita muliakan ini kalau ada azan dari rumah kita dengar, kemudian ada rumah lain yang dengar, maka itu masih terhitung tonggo. Luwe akeh kaya gini. Cuma kan azan zaman dulu itu tidak pakai pengeras suara, tidak pakai mikrofon. Nah, oleh karena itu tadi ayatnya kan sudah saya sebutkan. Wal jari dil kurba wal jaril junub. Ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Berarti di sini aja, Pak, dari sini aja. Oh, berarti tonggo ki enek sing cedak, enek tonggo sing adoh. Lah sing disebut tonggo cedak ki sing kaya apa? Tonggo sing adoh kuwi sapa? Nah, ini ada 3 tafsiran. Tafsir yang pertama yang disebut dengan tetangga dekat ialah orang yang masih ada hubungan tali nasab dengan kita. Niku sebutane tonggo cedak. Meskipun omahe ora adep-adepan. Meskipun beda iso wae 50 meter. Tapi kalau masih ada hubungan adik, mbek mbak, ponaan, mbek pakle, itu masih terhitung tetangga dekat. Berarti kalau di samping rumah kita ada orang yang tidak ada hubungan karib kerabat nasab dengan kita, terhitungnya tetangga jauh. Ini tafsir yang pertama.
Saya sebutkan dulu ya pendapat para mufassirnya. Ingkang nomor kalih, tafsir yang kedua itu yang paling dekat dengan kita, logika kita. Sing disebut tangga cedhak ya kuwi lawang omah sing paling cedhak mbek omahe dhewe, Pak. Itu yang disebut tangga cedhak. Meskipun tidak ada hubungan tali kerabat. Pokoknya sing omahe samping awake dhewe, ngarepe awake dhewe itu tetangga dekat. Semakin jauh ya, jarak pintu-pintu rumahnya atau pagar-pagar rumahnya, maka terhitung tetangga jauh. Tapi kan sik podo-podo tanggane. Dan tafsir yang ketiga, yang dimaksud dengan tetangga dekat adalah selagi seiman dan seakidah dengan kita. Itu terhitung wal jaridil qurba. Adapun kalau samping rumah kita kok ternyata non muslim, itu masih disebut tetangga tapi bukan tetangga dekat. Ini 3 tafsirnya, Pak. Lah saiki kira-kira sing paling cedhak pemahamannya yang mana? Maka kita merujuk kepada sirah Nabi Muhammad SAW. Kemudian para sahabat. Contohnya, salah seorang putra dari sahabat yaitu Abdullah bin Amr bin As nyembelih mendo, kambing. Dikancani pembantune. Beleh, kemudian ditinggal, pesan kepada pembantunya, tolong ya engko sebagian daging itu bagikan kepada tetangga terdekatku. Pembantunya kaget, ya Abdullah, tetangga terdekatmu itu Yahudi. Kafir kan ini, non muslim kan ini. Kata Abdullah, kayak ono. Pembantunya ngulang lagi, kaget lagi. Wahai Abdullah, Yahudi. Beneran nih kita kasih, berikan jatah daging itu. Diulang lagi berkali-kali sampai Abdullah bin Amr bin As menyebutkan sesungguhnya aku pernah mendengar Aisyah radhiyallahu taala anha, ibu kita sekalian, ketika masak. Kemudian Rasul SAW meminta Aisyah untuk membagikan sebagian dari hasil masakannya ke tetangga terdekat dari lingkungan istri-istri Rasul SAW, dan ternyata itu adalah seorang Yahudi. Maka dari sini, dari definisi 3 tadi, yang dimaksud tetangga dekat yang lebih mudah kita pahami yaitu orang yang betul-betul pintu rumahnya paling dekat dengan kita. Meskipun bukan karib kerabat, meskipun non muslim, tetap terhitung tetangga. Jadi ada haknya untuk mereka dari kita. Oleh karena itu, jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, dari sini kita pecah hak tetangga itu ada 3. Yang pertama, kalau ternyata tetangga kita itu yang paling dekat tadi itu, pertama tonggo, kemudian sik dulur, masih ada hubungan nasab, tur yo seiman seakidah, podo-podo muslimnya. Berarti mendapatkan 3 hak dari kita. Pertama adalah hak bertetangga, yang kedua hak tali nasab silaturahim, yang ketiga hak sesama muslimah. Yang kedua, kalau tetangga kita ternyata bukan kerabat, ya, cuma seiman seakidah muslim muslimah, berarti mendapatkan 2 hak dari kita. Napa mawon niku? Hak bertetangga dan hak sesama muslim. Dan yang terakhir, ketika kita punya tetangga, kok nasab yo gak duwe, gak podo mbek awake dhewe, ternyata juga non muslim, maka baginya masih mendapatkan hak 1 dari kita, yaitu hak bertetangga.
Jadi nggak bisa Pak Peh tonggone awake dhewe ada yang non muslim kemudian kita ciderai, kita bolimi, kita hinakan, ya. Kemudian kita acuh tak acuh, bahkan tidak ada respon sama sekali. Ya. Nggak bisa semacam ini. Karena meskipun masih belum mendapatkan hidayah iman, Islam dan kebenaran, mereka pun masih punya hak dari kita, yaitu satu, hak bertetangga. Nih, adilnya Islam, seimbangnya Islam, fairnya Islam sampai di titik ini. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Di dalam peranan hukum, ya, peranan hukum. Kalau sampai ada tindakan jarimah, jarimah itu kriminalitas yang telah ada hukumannya di dalam Islam, atau memang belum tidak ada di dalam Quran atau hadis, ya, tetapi sudah menjadi peraturan undang-undang penguasa setempat, ya, karena disesuaikan dengan zaman. Sekarang yang ringkesnya saja, yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, itu syariat Allah. Contohnya, enek wong maling, ada orang membunuh, atau ada orang yang berzina. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewanti-wanti, kalau ada satu orang laki-laki berzina dengan 10 wanita, tapi dia nggak tahu wanita itu sembuh daerah yang diwai, lebih mending daripada laki-laki ini menzinai seorang wanita padahal dia tetangganya. Ya, tolong jangan disalahpahami, ora berarti rapopo lah. Tak jajan-jajan rita es neng di ngono luar kota. Bukan gitu, bukan itu titik poinnya. Titik poinnya adalah ketika ada kriminalitas kok korbannya adalah tetangga sendiri, maka dosanya di sisi Allah lebih dilipat ganda. Dan ini menjadi usul, menjadi pokok, ya, yang mencabang ke bentuk kriminal kemungkaran yang lainnya. Contohnya maling, ngerampok. Ada pelaku maling ngerampok wis mbuh ning tlatah negara pundi ini. Ya, itu dalam hukum Islam lebih mending daripada dia maling rampok omahe tanggane. Ada orang bunuh, tapi bunuh nggak tahu di mana, siapa nggak dikenal. Itu lebih mending daripada dia membunuh tetangganya sendiri. Nah, ini harus kita sampaikan. Kenapa? Karena hari ini kita sudah sering mendengar berita loh, ya, antar tonggo paten-patenan, ya, antar tonggo saling, masya Allah, naudzubillah, nggak ada dalam kamus, ya, sirah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat model-model semacam ini nggak ada. Yang namanya gesekan ini tetap ada, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai memberikan solusinya. Nah, ini terkadang solusi ini sudah pernah kita coba atau belum? Dalam riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi seseorang dan bercerita, ya Rasulullah, aku merasa sakit dari lisan tetanggaku. Ya. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menegurnya dengan isbir wadhab. Sabar mas yo, wis lungo pergi. Besok datang lagi menemui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan bercerita kasus yang sama. Ya Rasul, aku sakit hati dikarenakan lisan tetanggaku mendolimiku. Rasul ngasih solusinya sama mas, isbir wadhab, sabar, wis gek lungo. Besok datang lagi sarannya masih sama, datang lagi sarannya masih sama, sampai di hari
Itu dengan cerita yang sama Rasul kemudian memberikan saran, yaitu pulanglah, keluarkanlah seluruh isi rumahmu. Dah gitu dok. Rasul nggak menyampaikan selanjutnya, sudah. Akhrij ma indak, keluarkan apa yang kamu punya, keluarkan. Ya terus wong niki wis balik ya. Ada tikar yang biasa buat tidur dikeluarkan. Ada dandang panci biasa untuk makan dikeluarkan. Perabotan probatan omah ditoknis kaya ngarep pindahan itu. Kemudian beberapa tetangga yang lain melihat, iki kok enek tonggoku kok padha ngetokne barang-barangin. Maka tetangga-tetangga yang melihat itu semakin penasaran, kemudian bertanya, Mas, sampean itu kenapa? Lah kok kuwabeh barang kok mbok tokne? Ya. 1, 2, 3 orang mulai berdatangan. Maka orang ini kemudian bercerita, aku ini berjumpa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, minta sarannya. Aku telah dizolimi lho, mbek tanggane dhewe lho sing paling pojok. Ini cara ceritane, Pak. Sing kae lho. Kemudian Rasul tiba-tiba minta aku. Awalnya sih minta sabar. Lah dino iki aku njaluk pendapatnya Rasul, kok diparingi solusi sing penting barang-barang sing nang omah tokno. Kemudian kalian lihat yo tak cerita. Jenengan pirsa selanjutnya bagaimana? Tonggo-tonggone kuwi langsung berjalan di hadapan orang yang lisannya mendolimi tetangganya tadi dengan mengucapkan kalimat-kalimat laknat. Mas, sing duwe omah, dadi wong iki mbok dijaga lisane, semoga Allah melaknatmu, semoga Allah tidak memberkahimu, semoga engkau dijauhkan dari rahmat Allah. Oh, sing donga ora siji loro, Pak. Sa RT lek ketemu ora ya kupenge panas. Ya. Maka orang yang di dalam rumah itu mendengar tetangga-tetangganya mendoakan keburukan, akhirnya metu. Ya, akhirnya keluar. Ada riwayat mengatakan wong sing biasa nyelatu kuwi mau akhirnya ketemu mbek tanggane, minta maaf, kemudian sing balik nih tiker, alas tidur, panci, dandang kuwi wong sing tanggane mau. Kemudian mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam bertobat, minta kepada Rasul mendoakan kebaikan, ampunan dari Allah. Maka Rasul pun memanggil keduanya, sing biasa nyelatu, sing kurbane didamaikan. Akhirnya menjadi tetangga yang normal lagi. Lah, zaman sakniki sudah nggak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara jasad, secara fisik sudah nggak ada. Tapi ajarannya masih. Lek trimo golek juru damai, ya pendamping untuk mendampaikan, kan ya tasih enten Pak RT, Pak RW, tokoh masyarakat, sesepuh, gitu. Cuma wis nate porong nih, lek enek tonggo, ya dicelatu terus kasure ditokne, sofane ditokne, ya kan? Wabeh wajan kompor tokne kabeh. Ya. Padahal ini ada hadisnya. Sampai dalam solusinya saja Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Ini membuktikan bahwa Islam itu mengatur gak cuma individu, bahkan sampai lingkungan. Saya kasih contoh terakhir di zaman tabi'in. Zaman tabi'in itu ada orang bernama Sa'ad ibn al-As, orang yang soleh di zamannya. Kemudian punya tetangga, tangganya ini namanya Al-Adawi. Dan Al-Adawi itu sudah puluhan tahun bertetangga dengan Sa'ad ibn al-As. Kemudian suatu ketika punya kebutuhan, yang kebutuhannya itu salah satunya solusinya kudu ngedol omahe. Jane ora gelem pisah tonggo mbek Sa'ad ibn al-As. Tapi gimana lagi? Ya, Al-Adawi harus menjual rumahnya. Akhirnya ya diumumkan, dijual rumahnya. Yang saat itu di zaman itu dengan ukuran dan tempatnya, pasaran rumahnya itu 100.000 dirham. 100.000 dirham itu kan kurang lebih kan 10 dinar.
Kalau 1 dinarnya 4 juta, berarti kan rego omah pasarane piro, Pak? 40 juta. Maka karena rumah itu dijual sebagaimana pasaran, banyak orang yang lihat, banyak calon pembeli, sampai ada betul-betul yang deal. Siap membeli rumah dengan harga 100.000 dirham. Sudah terjadilah transaksi jual beli, Pak. Al-Adawi ngedol omahe, patis kaya ngekekne kunci kalau kita mungkin sudah sertifikat, dan Al-Adawi mendapatkan duit 100.000 dirham. Sudah sah jual belinya. Kemudian Al-Adawi itu berkata kepada pembeli rumahnya, "Mas, urusan omah wis bar. Sekarang saya mau perkara selanjutnya." Apa itu? Yaitu masalah bertetangga dengan Sa'ad ibnul As. Omahku regone pancen 100.000 dirham. Saiki aku pengen tekok sampean, Mas ya. Kalau aku selama ini bertetanggaan dengan Sa'ad ibnul As, tetangga terbaikku, maka kira-kira engkau akan menghargai bertetanggaan dengan Sa'ad ibnul As ku piro? Bingung toh pembeli ini? Itu omah kok sampai rego tonggo barang enek loh. Hari ini kita pangling, jangankan hari ini, zaman tabiin sudah ada seperti itu. Aku ini puluhan tahun bertetangga dengan Sa'ad ibnul As. Tidaklah aku berjumpa dengannya kecuali pasti tersenyum, mengucapkan salam, mendoakan aku, keluargaku. Kami sholat bersama. Terkadang ketika aku safar, ya, maka anak-anakku dalam penjagaannya. Rumahku aman, lingkungan aman. Kalau ada yang membutuhkan, kita saling melengkapi, saling membantu. Bahkan ketika ada sebagian dari anakku sakit, yang ngurusi sampai tuntas adalah tetanggaku Sa'ad ibnul As. Berarti lek sampean wis nuku omahku, sisan tak regani bertetanggaan dengan tetangga yang soleh ini. Dan kuwi regone luwih dhuwur, Pak. Akhirnya pembeli rumahnya gak sido tuku. Dibalekne neh, Mas. Dirusak akad jual beli. Wis Mas gak sido, Mas. Lah kok dadak enek rego tonggo. Akhirnya kembali lagi, duit 100 dirhamnya dikembalikan, rumahnya jadi miliknya Al-Adawi lagi. Nah, berita ini krungu mbek Sa'ad bin As. Maka besok harinya Sa'ad ibnul As menemui Al-Adawi. "Wahai Al-Adawi, aku mendengar engkau menjual rumahmu dengan harga 100.000 dirham. Iya. Bahkan engkau ya seret-seret jenengku barang diregani." Ya, iya. "Maka hari ini aku yang akan membeli rumahmu. Aku dhewe sing meh nuku. Dan hari ini aku serahkan harga senilai 10.000 dinar." Berarti kan jadi 4 miliar itu. Ya, sudah cash diberikan 10.000 dinar, dah ini hakmu. Sekarang kasihkan kunci rumahmu kepadaku. Transaksi jual beli, saling ridho, dah deal-dealan. Al-Adawi untuk 4 M, sing rego omahe asline kur 40 yuta pasarane, dapat 4 M yang beli tetangganya sendiri. Kemudian kunci rumahnya diberikan kepada Sa'ad ibnul As. Dah sekarang rumah hakku, duit wis mbek tompo. Dah jelas kan? Karena rumah ini sudah menjadi hakku, maka arek tak apa-apane ya terserahku. Maka hari ini pula aku hadiahkan rumah yang aku baru beli darimu, aku hadiahkan untukmu. Yes. Tak kekne awakmu neh. Wis pokoke iki omah tak kekne ndek awakmu. Syaratnya siji, ojo pindah kok kene. Aku pengen punya tetangga sebaik engkau, sebagaimana engkau menilaiku tetangga yang terbaik. Niku Pak, lek enek zaman saiki tonggo sing kaya ngene Pak. Omah cemani tak dol, kula pindah riki Pak. Tenan niku. Ini bukan cerita satu-satunya. Ini tuh kalau dalam nukilan Imam Az-Zahabi itu masih banyak yang senada dengan ini. Ini membuktikan bahwa
Generasi salaful ummah, salafus soleh itu mereka itu soleh bukan hanya untuk dirinya. Tapi bagaimana kebaikan itu bisa ditransfer ya untuk ke lingkungannya sampai kepada tetangganya. Masya Allah. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Dari sini ketika kita sudah tahu siapa tetangga, bagaimana kita berbuat baik, ya, beradab dari lisannya, mungkin dari wajah saja, yang sumringah, yang senyum, belum yang terkait dengan bantu membantu. Maka terkait dengan berbagai macam musibah dalam hal agama, sampai kerusakan di dalam lingkungan, bahkan kerusakan di dalam fitrah manusia. Ini salah satu faktornya karena terkadang kita acuh tak acuh dengan sesama kita, termasuk tetangga. Ya, contohnya pola pikir, wis penting aku selamat, omahku wis selamat, wis tanggoku wis cemplung-cemplung neraka ritek wis rapopo. Lah ini tolong bisa dirubah. Kenapa? Karena acuh tak acuhnya kita itu menimbulkan kerusakan satu demi satu lingkungan, yang akhirnya ketika sudah besar baru kita sadari, oh kok ya wis dadi koyo ngene. Karena disebabkan kita selama ini acuh tak acuh. Contohnya satu saja yang hari ini muncul kembali penyakit masyarakat dan itu sudah merusak fitrah, yaitu perasaan cinta sejenis. Ini kan interaksi sosial. Ya, harapan kita nggak ada dari keluarga kita, masyarakatnya seperti ini. Tapi masalahnya fakta membuktikan ada. Ya. Dan lagi-lagi kalau kita merujuk kepada Al-Qur'an, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan, Allah itu ketika mengadab umatnya para nabi, itu kadang di Al-Quran disebutkan satu kesalahannya. Allah adab umatnya Nabi Soleh, ingkar terhadap Nabi Soleh, dengan salah satunya beleh untone Nabi Soleh. Allah berikan keburukan azab umatnya Nabi Nuh karena ingkarnya mereka terhadap dakwah tauhid Nabi Nuh. Tapi kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Allah kumpulkan 3 keburukan untuk mengazab umatnya Nabi Lut, yang mana mereka pelaku homoseksual. Ya, perasaan fitrah yang rusak, yaitu cinta kepada sejenis. Ketika Nabi Lut mengucapkan la ta'tunar rijal syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Ya awakmu kabeh iki sing cah-cah lanang iki. Kok iso-isone awakmu ki nekani wong lanang liyane dengan birahi, dengan syahwat. Padahal masih ada yang wanita. Kalian adalah masyarakat yang melampaui batas. Ini yang pertama, Pak. Dicap sebagai melampaui batas. Lah wong kita minum saja, ini air mubah halal diminum. Tapi lek ngombe banyu sak tangki tirtalawu, bukan lagi baik. Sudah enggak baik, padahal itu perkara mubah dan halal. Kita makan, kita berpakaian sewajarnya. Tapi kalau melampaui batas juga dicap keburukan. Iki barang sing halal. Apalagi itu barang sing dosa. Termasuk perasaan. Rasa cinta itu lumrahnya, normalnya lanang wedok, wedok neng lanang. Itu normal. Kalau sampai konslet laki kok ke laki atau perempuan kepada perempuan, maka ini dicap melampaui batas. Maka Allah berikan definisi musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah itu melampaui batas. Kenapa? Karena normalnya beribadah kepada satu Rob, yaitu Allah. Lah kok jadi loro, jadi telu, menyekutukan dengan berbagai macam bentuk sesembahan, maka orang-orang musyrik itu dicap sebagai pelaku melampaui batas. Perasaan juga sama.
Maka jangan ikut-ikutan syubhatnya orang seperti ini. Lah gimana lagi, sudah ditakdirkan fitrahnya seperti ini. Wong namanya cinta kok. Cinta nih sing konslet itu. Ya, ini penyakit harus diluruskan. Ini keburukan yang pertama. Keburukan selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, bal antum qaumun tajhalun. Kalian adalah masyarakat yang jahil. Bahkan lebih parah lagi, ketika Nabi Lut meminta mereka supaya cobalah ala minkum rasyid. Tidakkah di antara kalian ada yang berotak waras, punya akal yang lurus, akal yang berpikir. Wong jenengi syahwat itu kan laki ke perempuan atau sebaliknya. Kalian ini apa nggak bisa diajak berpikir benar? Lihat, 3 ini. Dan jangan sampai berubah mindsetnya. Tadi kita bicara perzinahan, Pak. Perzinahan itu kalau laki ke perempuan itu sudah dosa besar. Sudah dicap sebagai sa'a sabil. Seburuk-buruknya jalan. Kuwi sik lanang wedok. Saking buruknya hukum Allah pun juga mematikan. Kalau yang zina laki perempuan belum pernah nikah alias perjaga dengan gadis dicambuk kemudian diasingkan 1 tahun. Kalau ternyata yang melakukan perzinahan laki perempuannya sudah pernah menikah maka dirajam. Dan dirajam itu dilempari batu. Ojo sing paling gede, ojo krikil. Lek paling gede diantem pisan langsung koit. Lek krikil diantemi gak krasa lara. Makanya sedeng-sedeng. Setiap dilempar sakit sampai mati. Lah kok kejemen? Bukan kejam, ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena perilaku perzinahan itu sudah seburuk-buruknya perilaku. Kuwi lek sik normal, Pak. Ya, dan jangan disalah artikan. Syariat Allah kalau kita tegakkan itu fungsinya ada 2. Yang pertama adalah jabron, yang kedua adalah zajron. Jabron itu artinya untuk nembel. Nembel siapa? Nembel pelakunya itu. Mbok menawa tobat dan diantara pertobatannya kalau hukum Allah zina dirajam. Maka dengan dirajamnya dia mati di atas rajamnya itu Allah sudah menghapus dosanya. Allah terima taubatnya. Kita nggak menghinakan itu. Kalau udah tobat nggak kita rendahkan. Yang kita luruskan adalah perilaku zinanya itu. Itu yang pertama. Bisa jadi Allah langsung ampuni. Atau yang kedua, Allah ringankan azabnya di akhirat. Kenapa? Karena sudah merasakan hukum Allah di dunianya. Ini jabron. Yang kedua zajron. Zajron itu apa? Untuk shock terapi, peringatan bagi yang lain. Makanya hukum Allah itu diperlihatkan, ditonton oleh kaum muslimin muslimat. Makanya seperti hanya di Saudi itu kalau hukum pancung, potong tangan, itu dilakukan habis Jumatan. Dan jamaah muslimin itu kan lagi kumpul-kumpulnya. Biasanya di Riyadh atau di Jeddah itu ada masjid putih. Itu kalau pembunuh dipancung habis Jumatan, yang maling juga dipotong tangan. Masyarakat melihat supaya tahu. Kowe aja sampai mateni wong kaya ngene lho dadi. Aja maling, aja ngerampok kaya ngene lho dadi. Jadi ditonton untuk memberikan peringatan keburukannya, bukan malah mengkampanyekan keburukan itu atau mensupport keburukan itu. Diluruskan. Ini penyakit menyimpang. Oleh karenanya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berijtihad, pelaku homo, pelaku lesbi itu hukumannya harus lebih berat dibandingkan pezina. Karena dosanya lebih menjijikkan. Keluar dari fitrah. Maka kalau umatnya Nabi Lut Allah azab dengan malaikat Jibril mengangkat wilayah itu. Dicabut, diangkat, wa ja'alaha asfaliha a'laha, sing ngisor dadi sing dhuwur, sing dukur dadi sing ngisor. Diwalik kemudian dihempaskan ke bumi. Dan sebelum sampai ke bumi Allah lemparkan ahjaron min sijil,
batu bebatuan dari langit. Itu azabnya kaum Lut. Maka Abdullah ibnu Abbas berpendapat para pelaku homo, lesbi, hukum syariatnya kalau ditegakkan yaitu dengan cara dijatuhkan dari tempat tertinggi di wilayah itu. Nah, yang Solo yang paling dhuwur ndi, Pak? Lek jarine bangunan tertinggi di Solo sampai hari ini itu Alila. Ya, Hotel Alila itu bangunan tertinggi di Solo. Berarti kalau hukum Islam ditegakkan, penguasa kita menegakkan hukum Allah dan Rasulnya, pelaku homo atau lesbi itu diuncalne koruptor Alila itu. Kemudian ketika dijatuhkan jungkel itu dilempari dari atas batu. Bukan masalah kekejaman. Karena ini penyakit yang kata Imam Ibnul Qayyim dalam menafsirinya muncul pertama dari umatnya Nabi Lut. Artinya umat sebelumnya gak kenal, Pak. Wong lanang mbek lanang iki gak dikenal. Makanya dulu kita itu kalau cerita nek wong lanang seneng mbek wong lanang wis gila, Pak. Lah kok sekarang malah punya komunitas, punya channel, punya program, nyewante, pengen kami itu ada, kami minta di apa istilahnya toleransikan, la haula wala quwata illa billah. Ini diluruskan, bersinergi ya, antara tokoh kaum, kampung, ya medis, psikiater dengan para dai ustadznya kumpul, Pak, dirangkul orang-orang semacam ini, dibina, diluruskan. Karena mereka sejatinya kosong dari iman, dari kesolehan. Ya, sekali dua kali dikumpulkan, sesasi rong sasi, setahun rong tahun. Tapi kok dikandani, dibina sudah sejauh itu nggak berubah, bahkan tambah ngeyel, golek tambah konco, mencari kebenaran, RT malah dimusuhi, ya RW, kemudian takmir masjid dibenci. Maka solusi berikutnya syariat juga mencontohkan akhrijuhum min diyarihim, usir dari kampung. Ya, diusir. Kenapa? Lebih baik kita kehilangan 1-2 orang daripada nular ke generasi berikutnya. Jangan merasa aman. Oh, generasiku insya Allah aman. Belum tentu. Hari ini kita merasa aman, tapi kalau tidak ada dakwah, tidak ada pelurusan, buktinya tahun ini, mungkin 20 tahun yang lalu tidak ngerasa, Pak. Mosok yo enek toh. Masuk yo enek nang Indonesia, di kultur Jawa. Buktinya hari ini mereka ada. Ini membuktikan bahwa benar kata Imam Ibnul Qayyim, mereka muncul semenjak umatnya Nabi Lut dan mereka akan terus ada, eksis. Tenggelam muncul lagi, tenggelam muncul lagi. Ya, sampai ada pelurusan semacam ini. Maka sekali lagi hal semacam ini jangan sampai disepelekan, tapi ayo menjadi PR umum bagi kita. Jangan sampai terjadi hal-hal yang kemungkarannya itu sampai menurunkan azab Allah. Dan ketika Allah turunkan azab, pelakunya bukan dari kita, tapi bisa jadi kurbannya termasuk kita. Fana'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah jaga kita, rumah kita, keluarga kita, masyarakat kita, lingkungan kita dari berbagai macam kemungkaran-kemungkaran. Baik itu dari agama maupun maksiat sosial, termasuk menyimpangnya fitrah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengkaji syariatnya dan memudahkan kita di dalam mempraktekkan, mengamalkannya. Allahumma amin. Fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.